Saya persilahkan kepada Ustadz Eno Hafidhahullah Ta'ala untuk menyampaikan materi pada pagi ini. Barakallahu fikum. Jazakallah khairan Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim mubarik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtadahu bihudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang Allah Subhanahu wa taala, kaifa halukum? Kaifa asbahtum? Alhamdulillah. Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah, narjukum 'alal khair wa afiyah. Baik, alhamdulillah kita bersyukur menjadi Allah tabaraka wa taala pada kesempatan pagi hari ini di hari Sabtu tanggal 8 Ramadan 1446 Hijriah bertepatan dengan tanggal 8 Maret 2025, kita dapat kembali melanjutkan kelas kita pembelajaran bahasa Arab dengan kitab Durusul Lugha Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha Al-Mujallad Al-Awwal. Baik, ini adalah pertemuan kita yang ke-9. Tidak terasa ya, al-waqt yamur kamur sahab. Waktu itu berjalan dengan cepat ya. Tahu-tahu sudah 9 pertemuan. Ya, berarti artinya kurang lebih sudah 1 bulan kita melaksanakan program belajar bahasa Arab ini. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita dan menjadikan ikhtiar kita ini sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Talabul ilmi kita ini dihitung sebagai bentuk taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Baik, ikhwan yang Allah Subhanahu wa taala, tentu kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan kesempatan ya, tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama seperti kita. Kalau sehat ya, banyak yang sehat. Kalau waktu, banyak juga yang punya waktu. Kalau harta, banyak juga yang punya harta. Tapi ternyata tidak semua diberikan nikmat dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mau belajar ya, untuk mau mempelajari bahasa Arab ya, sesuatu yang bagi sebagian orang itu berat, sulit ya, susah. Namun meskipun demikian, ya kita tetap sabar dan terus bersabar sampai akhirnya sedikit demi sedikit maka kita mulai mengenal bahasa Arab. Maka kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan semoga salat tersebut bersambung untuk keluarga-keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, istri-istri beliau, dan pada umat yang senantiasa di atas sunnah beliau sampai hari kiamat. Ikhwan yang Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui untuk meraih sesuatu yang berharga itu perlu ada effort di dalamnya. Ya, siapapun yang memandang sesuatu itu berharga dan dia ingin memilikinya, pasti dia harus mengupayakan sesuatu ya, baik tenaganya, waktunya, pikirannya untuk bisa meraih hal tersebut. Ya, kita ambil contoh misal seseorang yang menganggap bahwasannya rumah itu adalah aset yang berharga. Dia belum punya rumah, maka dia akan melakukan berbagai ikhtiar, upaya ya untuk bisa memiliki rumah. Kendaraan bagi sebagian orang itu hal yang berharga. Maka dia pun akan mengupayakan apa yang hendaknya bisa dia lakukan agar kendaraan itu bisa ia miliki. Maka demikian pula ilmu. Teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala, demikian pula ilmu. Ilmu itu lebih berharga daripada harta. Bahkan Al-Imam Ibnul Qayyim rahmatullahi alaih, beliau menyebutkan ada kurang lebih 30 ya kelebihan ilmu dibanding harta. Al-Imam Ibnul Qayyim rahmatullahi alaih, beliau menyebutkan ada kurang lebih 30 keutamaan ilmu dibandingkan harta. Nah, ilmu itu adalah hal yang sangat berharga. Karena dikatakan kullu syai'in nafis kathiru ta'ab fi tahsilihi. Kullu syai'in nafis kathiru ta'ab fi tahsilihi. Ya, hal apapun yang kita anggap sesuatu itu berharga, maka tentu kita pasti akan merasakan banyak letih dalam proses meraihnya. Nah, teman-teman berarti di sini harus menumbuhkan dulu nih
ya, menumbuhkan pemahaman bahwasanya ilmu itu adalah sesuatu yang berharga. Betul, ilmu itu adalah hal yang berharga. Dan Allah SWT mengatakan dalam ayat yang masyhur, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya, Allah mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan, ya, orang-orang yang beriman di antara kalian, dan orang-orang yang berilmu itu diangkat beberapa derajat. Ini menunjukkan bahwasanya ilmu itu memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian pula ketika kita mempelajari sebuah bahasa atau bahasa Arab, maka kita harus mengeluarkan effort kita semaksimal mungkin. Ya, waktu kita seperti teman-teman lakukan saat ini, meluangkan waktu 2 jam atau 2 jam setengah di setiap pekannya untuk belajar di dalam kelas seperti ini, atau mungkin diluangkan lagi di luar hari Sabtu dan Ahad, mungkin di hari-hari lainnya meluangkan setengah jam atau 1 jam. Artinya ada upaya yang kita lakukan sampai kita merasakan letih, sampai kita merasakan rasa lelah, ya, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala melihat usaha kita seperti itu. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan juga pemahaman terhadap ilmu yang kita pelajari. Nah, demikian teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala, maka terus pantik semangat kita dalam mempelajari bahasa Arab ini. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala, kita akan kembali melanjutkan dars kita. Kita sudah mulai masuk kepada yaitu bab tentang muannas, ya, bab tentang muannas. Kalau kemarin di bab ke-6 kita sudah pelajari ada sedikit ciri-ciri dari muannas atau isim muannas itu apa saja. Siapa yang bisa sebutkan? Yang sudah dipelajari dulu aja. Ya, ada yang bisa sebutkan ciri-ciri muannas apa saja? Ada Ana ya tamar Ustaz. Ada tamar butohnya Ustaz. di akhir. Ana tuh siapa? Sebut namanya. Ana izin menjawab gitu. Ana misalnya Pak Imam izin menjawab. Ana Ulana izin menjawab. Ya. Puasa. Baik, siapa yang mau menjawab? Ana Ustaz, Imam. Ayo Pak Imam, monggo. Pada huruf terakhirnya bertak marbutoh. Iya Pak. Yang kedua, suatu benda yang berpasangan. Benda yang berpasangan. Seperti apa Pak Ya, benda yang berpasangan? seperti kedua telinga, udunun, dan kedua mata, ainun. Oke, berarti anggota tubuh ya Pak ya? Lebih Ya, spesifik lagi ya, tubuh. anggota tubuh yang berpasangan. Oke, barakallahu fikum, jazakallahu khair Pak Imam. Ya. Jadi ada 2 yang disebutkan sama Pak Imam tadi. Kata yang diakhiri ta marbuthah, maka dia dihukumi muannas. Kemudian yang kedua, anggota tubuh yang berpasangan, telinga, mata, tangan, kaki, ya, 4 anggota tubuh kita itu berpasangan ada 2, maka itu pun dihukumi muannas. Nanti kalau kita menggunakan isim isyarah, kata tunjuk yang digunakan juga kata tunjuk muannas. Seperti kita mau mengatakan ini mata, kita bilangnya hada ainun atau hadihi ainun. Hadihi ainun. Harus sesuai seperti itu. Baik, barakallahu fikum. Kemudian juga di antara cirinya adalah nama yang jelas, ya. Nama yang jelas. Nama yang jelas gimana maksudnya? Kalau Muhammad dikenal laki-laki ya berarti dia laki-laki. Fatimah dikenalnya perempuan berarti Fatimah perempuan. Namun di sana ternyata ada juga nama yang di Indonesia itu namanya laki-laki, namun di Arab itu namanya perempuan. Ana mau tanya nih, nama Ilham di kita itu laki-laki atau perempuan? laki-laki. Laki-laki. Sepakat ya, laki-laki ya. Tapi kalau di Arab Ilham itu perempuan. Kalau di Arab Ilham itu perempuan. Atau sebaliknya, ada juga nama yang dianggap di kita itu perempuan, tapi di sana dikenalnya laki-laki. Contoh Maisarah. Maisarah di kita laki-laki atau perempuan? Perempuan. Tapi kalau di Arab Maisarah itu laki-laki. Ya, seperti siapa misalnya Maisarah? Maisarah itu adalah pengawalnya Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha yang ditugaskan untuk mengawasi Nabi SAW ketika beliau diutus untuk berdagang. Sebelum Nabi menjadi suaminya Khadijah,
Kemudian Khadijah ingin mengetahui karakter dan sifat daripada Muhammad SAW, maka diutuslah seorang laki-laki yang bernama Maisarah. Gitu. Nah, jadi kalau memang dikenal di kita itu adalah laki-laki, dia laki-laki muzakkar. Kalau di kita dikenal dia perempuan, maka dia dihukumi mu'annas, kecuali memang nama-nama yang tadi disebutkan. Ya. Baik, barakallahu fikum. Itu yang dikenalkan di bab ke-6, teman-teman dan Allah Subhanahu wa taala, dan kemarin sudah antum mengerjakan nomor 1 sampai 20 seperti ini. Kalau Anda tanya misalnya Pak Misbah, ya. Pak Misbah Anda tanya, coba dilihat bukunya ya. Nomor ke-8. Itu apa nomor ke-8? Nomor 8 Ayo, nomor ke-8. Ma hadhihi? ma hadhihi darajatun. Hadhihi darajatun. Baik, sahih. Barakallahu fiik. Bu Fitri, nomor yang Ya, Ustaz. ke-14. Ma hadhihi? Nomor 14. Yadun. Hadihi yadun. Baik. Jadi kalau tangan itu hurufnya 2, ya sama dal, namun dalnya nggak usah ditasydid ya. Yadun, Oh, itu bisa. aja. Yadun. Ya, bisa. Hadhihi yadun. Tamam. Ya, Ummu Ibrahim, nomor yang ke-15-nya. Masjidun. Hada masjidun. 15. Apa 15? Masjidun, Ustaz. Masjid. Yang lain apa yang lain? Gambar Sama. masjid. Masjidun, Ustaz. Setrikaan, Ustaz. Oh, 15. Iya. Oke, masjid yang ke-11 ya. Itu nomor 11-nya. Nah, barakallahu fikum. Satu lagi deh. Ummu Aufa, nomor 18. 18. Hada anfun. Ada Anfun. anfun. Baik, hayakumullah wa bayakum. Nantaqil ila as-safhah allati taliyah. Nah, baik, perhatikan teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk pada latihan yang keempatnya. Ini sudah belum sih? Bagian yang sahih ini sudah belum? Belum, Belum. Ustaz. Belum ya? Oke, sahih al-jumal al-atiyah. Al-jumal ini bentuk plural dari kata jumlah yang artinya kalimat. Perbaikilah kalimat-kalimat berikut ini. Haqibatu man hadza. Nah, ini kalimatnya salah nih. Kalau kita mau tanya tas siapa ini, kalimatnya bukan haqibatu man hadza, tetapi seperti apa harusnya? Coba ya, Bu Nurge. Akibatu man hadhihi, Akibatu man hadhihi. Kenapa, Bu? Diganti hadhihi. karena ada tak marbutahnya akibatu. Karena ada tamar butuh. Karena yang ditunjuk mu'annas ya. Karena yang ditunjuk mu'annas, yaitu hakibah tas. Isim isyarahnya, kata tunjuknya juga harus datang dalam bentuk mu'annas. Hadihi dan bukan hada. Baik, jazakallah khair. Bu Dewi, rakam 2. Ya, Bu Dewi silakan nomor yang keduanya. Al-ghurfatu maftuhatun, Ustaz. Naam, al-ghurfatu maftuhatun harusnya ya, tidak maftuhun. Kenapa, Bu? Maftuhun. Kenapa pakainya maftuhatun tidak maftuhun? Karena yang ingin dikabarkan yaitu al-ghurfahnya datang dalam bentuk mu'annas. Al-ghurfatu. Kan kita mau mengabarkan nih kamar ini misalnya. Kita mau mengabarkan tentang si kamar. Kenapa kamarnya nih terbuka? Nah, terbukanya harus mu'annas juga. Beda lagi misalnya kita mau mengabarkan tentang pintu. Pintu apa bahasa Arabnya? Babun. Babun. Terus kalau kita mau bilang pintu itu terbuka, berarti kalimatnya gimana? Al-ghurfatu. Babu maftuh. Al-babu maftuhun. Betul. Baik. Salasa. Bu April ya. Salasa.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor berapa ya Ustaz? رقم 3 في الصفحة 37. 3 ya Ustaz. نعم. Hadza sayyaratun thayyibi. طبيب bacanya. Tabibi. Ya, Nah, maaf. Hadza sayyaratun tabibi. harusnya Hadhihi sayyaratun tabibi. هذه سيارة الطبيب. صحيح. Berikutnya Amira. 4. هذا مفتاح السيارة. هذا مفتاح السيارة. Karena yang ditunjuk miftah atau sayyarah, miftahnya. Kita mau nunjuk miftah, kuncinya. Kunci muzakkar, pakainya hada. Kalau tadi yang dibaca sama Bu Aprilia, yang mau ditunjuk adalah sayyarah, mobilnya, bukan dokter laki-lakinya. Maka kata tunjuk yang digunakan adalah hadihi, harusnya. Ada miftahu sayyarah, hadihi sayyaratul tabib. Rakam 5. Abu Sofa. Tafadhal. Yes. 1, 2, 3. Bu Feti. Ustaz, Ya, tafadhal. رقم 5. Aina Baqarah. Aina Baqarah harus huwa diganti hiya fi sayyarah. Fi sayyarah, Baqarah fi sayyarah gimana tuh kalau Baqarah fi sayyarah? Diganti hiya Ustaz. Hiya fi sayyarah. Coba perhatikan kalimatnya. Betul nggak sayyarah itu? Atau mufradatnya lain? Syariah. Apa? Tempat tidur. Yakin? Coba pelan-pelan Pak, hurufnya diperhatikan. Ainal baqaratu Di mana kan satu itu huwa fi syari. syari'. Ma mana syari'? Syari' tariq. Tariq. Apa? Iya, Ustaz. Apa artinya syari'? Tariq apa tariq? Jalan. Nah, di jalan. Nah, syari' artinya jalan. Baik, yang harus diganti adalah isim isyarahnya atau isim dhamirnya, afwan. Isim dhamir huwa ini untuk mudzakkar. Iya, diganti Adapun hiya. baqarah kalau di PDF ini sayyarah ya. Kalau di buku baqarah itu muannas. Jadi pakainya hiya. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini latihan mengidentifikasi salah seperti ini bagus ya. Makanya ada kaidah itu. Kata Ali bin Abi Thalib atau sahabat yang lainnya, ana lupa, radhiyallahu ta'ala anhu, ya, aku mempelajari kesalahan bukan agar aku melakukan kesalahan tersebut, tapi aku pelajari kesalahan agar aku terhindar dari kesalahan itu. Ya, makanya kalau kita belajar tahsin, teman-teman yang belajar tahsin ya, pasti akan ada bab tentang lahan, ya. Ada bab tentang lahan, ada bab tentang kesalahan. Tujuannya bukan supaya kita belajar itu agar kita salah bacanya, bukan. Agar kita terhindar dari kesalahan tersebut. Nah, di buku ini, Durusul Lugha, penulis juga membawakan latihan-latihan untuk kita ngecek mana nih yang salah nih. Nah, kalau kita bisa ngecek kayak gitu dan memperbaikinya, itu kan menunjukkan bahwa kita paham terhadap kaidah-kaidah yang sudah dikenalkan di bab tersebut. Gitu. Baik, nuwasil ila tamrin khamis. Iqra waktub ma'a dhabt awakhiril kalimat. Sekarang coba kita latihan membaca kembali. Berikutnya, Bu Halimah, silakan Bu. Naam Ustaz. Hada Muhammadin. Ada huruf li di awal. Hada li. Oh ya, hada li Ya, silakan Muhammadin. Amira. Nah, hada li Muhammadin wa dalika la Hamidin. li Hamidin. Li Hamidin. Oke, bagus Bu. Sekarang terjemahkan. Ini Muhammad dan itu Hamid. Betul nggak artinya kayak gitu, Bu? Kalau ini Muhammad, cukup kita bilang ada Muhammad. Ini milik, iya, ini milik Muhammad dan itu milik Hamid. Betul, Masya Allah, barakallahu fiik Bu Halimah. Berikutnya Bu Khairiyah. Rakam itsnain bijanibi. Liman hadhihi liyasirin. Iya.
Milik siapa ini? Ini milik Yasir. Ini milik Yasir. Ingat ya, kaidah yang dikenalkan juga di bab kelima adalah huruf jar li. Li min asma'i atau min hurufil jarri. Li termasuk huruf-huruf jar. Yang artinya kata yang letakkan setelah li diharokati apa? Kasroh. Kasrah. Ahsantum. Rakam 3. Ya, Suhail. Nah, Ustaz. Alhamdulillahi. Ah, artinya alhamdulillah apa? Segala puji bagi Allah. Nah, segala puji bagi Allah, segala puji milik Allah. Hasan. Arba'ah. Aufa. Allahul masyriqu wal maghrib. Nah, nggak boleh bilang kayak gitu. Haram. Kalau bilang Allahul masyriq wal maghrib, haram. Ya, nggak boleh. Allah adalah timur dan barat artinya. Kalau dibacanya seperti itu. Boleh nggak? Nggak boleh. Ya, Oh, perhatikan gitu. ini bukan Allah. Kalau Allah ada alifnya. Ini tidak ada alifnya. Berarti Lillahil Lillahil masyriqu wal wal maghrib. apa artinya? Eh, Masyriq timur, al-maghrib barat. berarti apa? Lah, apa ya, Ustaz? Lillahil. Milik Allah lah. Milik Allah, timur dan barat. Ayo, timur dan barat milik Allah. Itu ya teman-teman perhatikan. Lafzul jalal Allah itu pakai alif. Nah, nanti akan sering dijumpai nih di buku ini. Ada bentuk lafzul jalal Allah dengan alif dengan yang tidak pakai alif seperti ini. Kalau yang tidak pakai alif, maka bacanya lillah, ya. Huruf depannya adalah li. Baik, sekarang kita baca bersama-sama al-kalimatul jadidah. Al-mikwah. Ad-daraja. Al-mil'aqah. Al-qidr. Al-baqarah. Al-falah. Al-anf. Al-fam. Al-udhun. Al-yad. Al-rijl. Al-syai. Al-um. Al-thalaja. Al-qahwah. Al-sari'. An-nafidah. Jiddan. Baik, ada yang belum tahu artinya, boleh ditanya. Apa? Jalan. Apa tadi? Cari jalan ya, Ustaz. Bukan. Yang ini ya. Ini sari'. Sari' itu artinya cepat. Innallaha sari'ul hisab. Ya, sungguhnya Allah itu cepat perhitungannya. Sari'. Berbeda sama yang tadi di atas Berbeda ya. sama yang tadi, syari', betul. Kalau yang ini, syari' pakai huruf shin dan dibacanya panjang shinnya. Syari'. Iya. Cepat. Kalau yang tadi, bawahnya sari' artinya cepat. Ada lagi yang belum tahu artinya? Ya, syai teh. Syai teh. Al-qidr apa al-qidr? Anci. Nah. Nafidah. Jendela. Salaja. Kulkas. Nah. Ada lagi yang lain? Oke, sebelum dilanjut masuk pada bab setelahnya, hal min soal, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Izin bertanya, Ustaz. Monggo, Ibrahim. Yang tadi apa? Yang latihan di atas itu nomor 4 itu kan lillahil masyriqi wal maghrib. Lillahil masyriqu. Kenapa? Ya, itu tidak kasroh ya belakangnya. Sudah kasroh kan? Lillahi. Nah, itu hi-nya itu kan kasroh dengan sebab ada li-nya.
Bukan yang wal maghribunya ya Ustaz. Al-masyriqu dan al-maghribunya. Hmm. Tidak kasroh. Kenapa harus kasroh? Oh, kirain harus karena belakangnya. Enggak ya Ustaz. Tidak. Ntar kita belajar Oke. insya Allah. Nah, Ustaz syukron. Kenapa itu dia dhamma, kok nggak kasroh? Nanti kita belajar ya. Oke. Ada lagi yang lain? Enggak? Baik. Kalau tidak kita lanjutkan masuk pada bab setelahnya, ada susabia. Nah, di bab ketujuh ini teman-teman yang dimakan Allah Subhanahu wa taala ini juga sama ya. Sama dengan bab 6, kita masih dikenalkan tentang isim isyarah untuk muannas. Masih dikenalkan isim isyarah untuk muannasnya namun lil ba'id untuk menunjuk yang jauh. Oke. Kita baca sebagian. Man hadhihi? Man Hadhihi Aminatu. Hadhihi Aminah. Wa man tilka? Waman Tilka Fatimatu. tilka Fatimah. Hadhihi tabibatun wa tilka mumarridatun. Hadhihi tabibatun maridatun. Hadhihi minal Hindi wa tilka minal Yabani. Hadhihi minal hindi wa yabani. Hadhihi tawilatun wa tilka qasiratun. Hadhihi tawilatun wa tilka qasiratun. Baik, ahsantum jami'an ya. Hunaka mar'atani. Hunaka imra'atani. Jadi ada dua perempuan, hadhihi wa hadhihi. Atau naqul hadhihi wa tilka. Naam. Hadhihi Aminah. Hadhihi al-mar'ah ismuha Aminah. Wa hadhihi al-mar'ah ismuha Fatimah. Hadhihi Aminah wa hadhihi man? Fatimah. Naam, Aminah wa Fatimah. Hadhihi tabibah wa tilka mumarridah. Hadhihi tabibah wa tilka mumarridah. Al-an as'alukum. Hunaka tabibah dokter wa hunaka mumarridah allati tusa'idu tabibah fil mustashfa. Baik, al-mumarridah. Ma ma'na mumarridah? Mumarridah ya al-mar'a allati tusa'idu at-tabibah fil mustashfa. Apa artinya tuh? Perawat. Nah, perawat ya. Allati tusa'id artinya yang menolong ya. Allati tusa'idu at-tabibah fil mustashfa di rumah sakit. Nah, su'ali lakum. Baik, man tabibah wa man mumarridah? Man tabibah wa man mumarridah? Ayo, ajibu. Man tabibah wa man mumarridah? Aminah tabibah. Ya, Bu Khairiyah, tafadhali. Aminah? Aminah tabibatun. Fatimatu mumarridatun. Mumtazah. Naam. Aminah ya tabibah. Baik, wa Fatimah mumarridah. Min aina na'rifu dzalik? Kita bisa tahu dari mana? Dari isim isyarahnya. Disebutkan di atas hadhihi Aminah. Perhatikan ke layar ya. Anak sambil lagi bahasa Arab. mark seperti ini tanda biar antum kenali. Kita bisa kenali yang mana dokter yang mana perawatnya dari kata tunjuknya. Hadhihi Aminah. Oke. Kemudian disebutkan di sini hadhihi tabibah. Sama-sama pakai kata tunjuk hadhihi. Idzan min huna nafham bi anna at-tabibah ya Aminah wala Fatimah? Aminah. Aminah tabibahnya, dokternya. Amma Fatimah ya mumarridatun. Ya, kayak gitu. Baik, summa al-kalimat at-taniyah. Hadhihi minal Hind wa tilka minal Yaban. Hunaka baladani. Alladani dzukira fi hadha al-hiwar. Ada dua negara yang disebutkan. Al-Hind wal Yaban. As-su'al. Man minal Yaban. Ini satu-satu jawabnya. Anak tunjuk aja. As-su'al pertanyaannya adalah man minal Yaban. Yang lain tidak jawab dulu ya. Yang anak panggil yang jawab.
Man minal Yaban. Bu Umu Yafi. Man minal Yaban. Ada Umu Fatimah. Yafi? Ada Ustaz. Fatimah Ustaz. Fatimah, sahih? صحيح صحيح Oke, Fatimah. Naam, Fatimah ya allati minal Yaban. iya Barakallahu fiik. Berikutnya, Pak Puput. Ada Pak Puput ya? Ya Ustaz, Ustaz. Taib hal Aminah minal Yaban. Hal Aminah minal Yaban. Naam. Fatimah minal Yaban. Ma qultu Fatimah wa innama Aminah. Hal Aminah minal Yaban. Ah, la. Aminah minal Hindi. Mumtaz. Taib. La Aminah minal Hindi. Barakallahu fiik. Utrujah. Min aina Aminah? Aminatu minal Hindi. Aminatu minal Hindi. Taib. Thumma. Bu Ainun. Aminah minal Hindi. Taib. Aminah minal Hindi. Hal Fatimah minal Hindi aydan? La, hiya minal Yaban. La hiya minal Yaban. Insyaallah, alhamdulillah. Ya, fahimtum hada. Barakallahu fikum. Taib, nuwasil. Hadhihi tawilah. Ma mana tawilah? Tinggi. Tinggi. Tawilah. Naam. Wa tilka qasirah. Qasirah aksu tawilah. Pendek. Taib. Berikutnya sekarang anak tanya nih, Balkis. Hal Fatimah tawilah? Hal Fatimah tawilah? La, hiya qasiratun. La hiya qasiratun. Masya Allah alaik. Mumtazah. Pak Eka. Oke. nah Ustaz Man tawilah? Fatimah wala Aminah? Aminah Man tawilah? Fatimah wala Aminah? Al-jawab? Aminatu Aminatu Aminah. Ahsantum. Baik. Ya. Aminah tawilah wa Fatimah qasirah. Aminah hiya tabibah wa Fatimah hiya Umar mumarridatun. Nah, barakallahu fikum. Baik, teman-teman yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kembali. Nah, itu ya praktek penerapan dari kosakata yang sudah dipelajari, ya. Kalau kayak tadi itu model kayak tadi itu untuk melatih listening juga. Sama fahmul makru, yaitu reading kita, penguasaan kita terhadap apa yang kita baca. Ya, seberapa paham kita. Disebutkan tadi di situ ada hadis, ada tilka, ada Fatimah, ada Aminah, ada Mumarridah, ada Qasirah, ada Tawilah. Siapa yang tawilah, siapa yang qasirahnya, siapa yang ditunjukkan pakai hadis, siapa yang ditunjukkan pakai tilka. Nah, kalau kita biasakan seperti itu, nanti itu akan mengembangkan skill bahasa Arab kita, baik secara fahmul makruhnya, secara readingnya, ataupun secara al-istima'nya, yaitu secara listeningnya. Baik, berikutnya teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala, adapun man hadza hamidun man dzalika kali ini sudah kita pelajari. Sekarang kita masuk pada bagian yang bawahnya ya. Baik, satu-satu lagi. Ada yang belum Anda sebut? Ada yang belum dipanggil? Umunisa. Monggo Umunisa. Fadhali. Yang bawah ya Ustaz. Nggih. Atil kadaja jatun la tilka baqatun. Tarjimi min fadlik. Apakah itu ayam betina? Bukan, itu adalah bebek. Oke, apakah itu ayam? Bukan, itu adalah seekor bebek. Baik. Ya, berikutnya Pak Imam, fadhal. Ma tilka baydatun. Iya. Apa itu? Itu adalah telur. Nah, telur. Ya, naqul bil Arabiyah baydah. Ya, baydah satu telur. Telurnya satu aja jumlahnya. Jadi kalau telurnya banyak,
tak marbutohnya dibuang. Kalau telurnya Baik. banyak, tak marbutohnya dibuang. Baydun. Baydun itu beberapa telur. Kalau satu telur, baydotun. Nah, berikutnya. Bu Aprilia. Nah, Ustaz. Hadhihi sayyaratu. Hadhihi sayyaratul mudarisu. Mudar apa, Bu? Mudar? Hadhihi sayyaratul mudarisi. Oke. Watilka sayyaratul mudiri. Bagus. Ya, barakallahu fiik. Bu, Watilka bisa tanya dulu. sayyaratul mudiri. Kenapa mudirnya diharokati kasroh, Bu? Saya rotul mudiri. Kenapa kasroh? Karena ada Ya. Apa sebabnya? Itu betul kok, bacanya kasroh betul. Tapi saya mau tahu nih alasan Ibu mengkasrohkan itu apa? Harus ada alasannya. karena idofah Ya, betul. Karena idhofah. Karena sebagai pemilik. pemilik. Nah, terjemahnya sekarang, Bu. Ini mobil milik Pak Guru ya, Ya. Ustaz. Dan itu mobil milik kepala sekolah. Ahsanti. Barakallahu fiik. Berikutnya Pak Misbah. Kon Ustaz. Ayo, baca satu baris. Ayo, Pak Misbah, tafadhol. Asya'atu Abbas. Hadza. Hadhihi. Hadhihi. Oke. La hadhihi sa'atun hamidin. Tilka sa'atun Abbasin. Di baris yang bawahnya saatun hamidin, kemudian saatun abbasin, itu jangan ditanwin ya, saatunnya. Kenapa nggak boleh ditanwin? Karena tidak ada huruf la-nya, Ustaz. Karena nggak ada alif lamnya gitu. Hah? Kalau nggak ada alif lam harusnya kan ditanwin ya. Itu yang kita pelajari di awal kan. Kalau nggak ada alif lam tanwin, kalau pakai alif lam jangan tanwin. Nah ini sebabnya kenapa nih? Hadhihi sa'atu hamidin. Itu nggak boleh dibacanya sa'atun hamidin. Kenapa nggak boleh pakai un? Mudah Ustaz. Ya, itu dikasih tahu tuh. Jawabannya apa? Mudah Ustaz. Mudhof. Karena dia yang dimiliki. Oh iya. Yang dimiliki nggak boleh ditanwin juga di alif lam. Sekarang terjemahin. Tafadhol. As-sa'atu Abbas. Jam siapa? Apakah itu jam Abbas? Apakah ini? Ini jam Abbas? La. Ini jam Hamid. Bagus. Dan itu jam Abbas. Barakallahu fiik. Yang berikutnya, Amira. Amira maujudah? Ya Ustaz. Ya, tafadhali Amira. Dzalika ifun wa tilka dajajatun. Itu adalah ayam jantan dan itu adalah ayam betina. Baik, ahsanti, burika fiik. Naam, wal'an ba'da ma qara'na al-muqaddimah min ad-dars as-sabi' nantaqil ila tamarin. Baik, Pak Anggana, monggo dibaca rakam wahid. Iqra' waktub. Hazihi mudarras
mudarrisatun wa tilka jami'atun. Yakin Pak bacanya gitu? Mudarrisah atau apa? Mudar Madrasah. Bi oh fathil mim. hadhihi madrasatun Nah, wa tilka jami'atun. Oh ya. baik. Ya sama sebetulnya ya. Oh iya, iya. Madrasah sama Oh, mudarrisah, bu guru. Kalau oh. Iya, tasjid ya dihilangkan enggak ada. harokatnya, sama itu tulisannya nggak ada beda. Ya tulisannya sama. Iya Nah, nih kita yang lihat itu. gimana bedain madrasah atau mudarrisah sesuai konteks kalimatnya. Ya, di situ Oh, didampingi sama jami'ah. jami'ah. Jami'ah Jami'ah nan universitas gitu kan. Nah, ini juga berarti madrasah kita pilihnya bukan madrasah. mudarrisah. Artinya apa? Ini sekolah dan itu kampus. Kampus. Nah, beri Fiik. Berikutnya Abu Sofa, Rakam Itsnain. Halo Ustaz. Zalika himar wa tilka baqaratun. Itu keledai dan itu sapi. Ya gitu ya. Itu peserta atau istrinya Abu Sofa? Saya nggak jawab, Ustaz. Apa? Bukan saya yang jawab tadi. Tahu Iya. bukan saya, nggak tahu. Ya udah. Apa antum terjemahin coba? Itu adalah keledai dan itu adalah keledai dan satu lagi adalah sapi. Iya. Ahsanta. Berikutnya Bu Dewi. Adzalika masjidun wa tilka madrasatun. Oke, artikan Bu. Apakah itu masjid? Tidak. Itu adalah sekolah. Oke, Ahsan. Bu Feti. Iya Ustaz. Arba'ah. Hadza jamalun wa tilka naqatun. Iya. Naqah min mufradat jadi dan naqah sama ya. Unsa ibil. Artinya Bu. Halo Bu. Artikan. Mana sebut suaranya Bu? Oke, hada Jamal. Mana Jamal ikhwah? Unta jantan. Naqah artinya unta juga, tapi yang unta betinanya. Unta tuh banyak namanya ya. Termasuk Jamal, Naqah, Ibil. Ya. Ada banyak namanya. Baik, setelahnya Khomsah. Bu Fitri. Monggo Bu. Nih, Ustaz. Hadhihi mudarisatu wa tilka thalibatun. Ya, mudarisatun Hadhihi ditambahkan un. mudarisatun wa tilka thalibatun. Iya, terjemahnya. Ini guru dan itu murid. Iya. Bagus, barakallahu fiik. Sita, Bu Halimah. Hada kalbun wadalika kitun. Iya. Ini anjing dan ini anjing dan itu kucing. Ini anjing dan itu kucing. Dan itu kucing. Baik. Berikutnya Bu Khairiyah. Ustaz. Hadza baitul muazzini wa tilka hadiqatut tajiri. Ini rumah muazin dan itu kebun petani. Oke, ini rumahnya Atau pedagang. muadzin dan itu kebunnya milik Pedagang. Ya, baik. Kalau petani sudah belum petani? Oh ya, falahun. Nah, falah. Baik, barakallahu fikum. Nah, ini yang setelahnya, ini silakan antum kerjakan sendiri nanti ya di luar forum.
Ini kita dipinta untuk menentukan dzalika atau tilka, artinya sama-sama itu, cuman mana yang muzakkar, mana yang muannas ya. Ini buat PR aja. Oke, kemudian kita baca al-kalimat al-jadidah al-mumarridatu, al-hadiqatu, al-battatu, al-muazzinu, an-naqatu, al-baydatu. Baik, ma ma'na mumarridah? Ya, perawat. Ma mana hadiqah? Kebun tadi ya. Ya, kebun. Al-battah? Bebek. Muadzin ma'ruf ya. Hatta bil lughatina Indonesia. Muadzin. Naqah? Unta. Baydah? Telur. Adapun muadzin ya ma'ruf ya, muadzin orang yang mengumandangkan azan. Adapun kolom yang bawahnya itu tabel tersebut adalah rangkuman asmaul isyarah lil qarib dan asmaul isyarah lil ba'id. Asmaul isyarah lil qarib ini adalah isim isyarah, kata tunjuk, lil qarib untuk menunjuk sesuatu yang dekat. Yang sebelahnya lil ba'id untuk menunjuk sesuatu yang jauh. Berarti itu. Untuk menunjuk itu ada dzalika, ada tilka. Bedakan dari sisi tadzkir wa ta'nitsnya, mudzakkar dan muannasnya. Kalau yang dekat ada hadza dan hadhihi. Ini pun dibedakan dari tadzkir wa ta'nitsnya, mudzakkar dan muannasnya. Baik. Alhamdulillah selesai bab 7. Ada pertanyaan? Mana ya Ustadz? Ya silakan Ibu. Kalimatus Ustadz. Mau tanya, untuk bebek ya tadi kalau satu itu bacanya bagaimana Ustadz? Kalau Bukan- banyak Bukan bagaimana, bebek Ustadz? kalau salah satu ya. Tadi yang saya Telur, sebutkan. Ya, itu apaan, telur, ya. telur Ustadz. Ya dibuang aja telur. tak marbutohnya. Oh, dibuang. Kalau satu pakai tak marbuto, kalau Hmm. lebih tidak pakai tak marbuto. Ya, kalau hitungannya jamak 3 sampai 10 dibuang tak marbutohnya. Ya. Naam. Syukron Oke. Ustadz. Afwan, yang lain? Ayo teman-teman, kesempatan untuk bertanya nih. Apa yang masih dibingungkan? Nggak mesti di bab ini ya, bab-bab sebelumnya juga nggak apa-apa. Oke, siapa tadi? Umu Ibrahim, Ustaz. Siapa? Umu Ibrahim. Ya, Om Ibrahim. Yang di bab 7 paling awal Suaranya itu. agak ini, Om Ibrahim coba lebih terang lagi suaranya. Oh iya, ya Ustaz. Itu kan yang bab 7 yang pelajaran pertama itu kan di hazihi aminatu itu tidak tanwin ya. Ye. Itu kalau nama orang tidak tanwin Ustaz untuk yang mu'anats. Ayo, waktu itu sudah di bab berapa tuh? Bab Oh, ketiga kan? udah ya. Di bab ketiga. Nama perempuan tidak tanwin. Oh, nah. Kecuali Bu Ainun yang hadir di kelas kita hari ini sama Bu Hindun ya. Nah, Iya, syukur yang lain? Ya. Pak Eka apa nih yang masih dibingungin Pak Eka? Masih Banyak. bingung Ustaz. Ya, yang mana? Masih banyak. Masih banyak ya. Coba Ya. di runtut satu-satu Pak. Apa? Nggak apa-apa, tanya aja. Pak Misbah juga yang masih dibingungin tanya. Nah, ini aja sih Ustaz. Artinya kadang-kadang lupa. Artinya lupa ya? Ya. Oke, kalau arti itu memang kita harus sering interaksi. Ya, sering interaksi seperti kalau di luar kelas, di dalam Zoom, antum baca kembali, baca ulang. Yang penting udah ada modalnya. Modalnya apa? Kosakata barunya itu harus diterjemahin dulu. Seperti dalam setiap akhir bab kan ada kalimat jadidahnya itu ya. Nah, itu harus sudah antum make sure itu sudah diartikan tuh pokoknya. Kalau sudah diartikan gitu ya, antum coba luangkan waktu setiap harinya, antum baca lagi, misal hafalkan 4 kosakata atau 5 kosakata semampu antum. Kemudian setelah itu buat menjadi kalimat. Ya, kalimatnya nggak usah yang susah-susah. Kalimatnya seperti yang tadi di awal pembelajaran hari ini kita mulai. Misalnya apa? Pintu itu terbuka.
Berarti al-babu maftuhun. Nanti ganti lagi nih, yang terbuka jangan pintu aja dong. Buku misalnya, buku itu terbuka apa? Kemudian apa lagi yang bisa terbuka? Meja dan seterusnya. Nah, sering-sering latihan teman-teman semua membuat kalimat ya, kalimat-kalimat yang sederhana seperti itu akan sangat membantu hafalan kita. Jadi tidak cukup menghafal itu hanya mengatakan misalnya qalamun pulpen, kitabun buku, maktabun meja, qalamun pulpen, kitabun buku, maktabun meja. Itu nggak cukup ya. Kalau awal ya hafalkan seperti itu dulu. Tapi untuk membuat dia menjadi kosakata yang terus-menerus kita ingat, nah itu diantara caranya adalah dengan kita buat menjadi kalimat. Gitu. Bisa dipahami ya? Oke, barakallahu fikum. Masih ada waktu. Anda mau sampaikan hal yang basic, tapi ini sangat penting, teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala. Ini hal basic tapi sangat penting. Ya, dan ini sengaja Anda belum sampaikan kemarin-marin agar tidak terlalu membingungkan. Nah, perhatikan gini. Anda buat kalimat misalnya hada kitabun. Oke, ada berapa kata? 2. Apa aja katanya? Haza kitabun. Haza dan kitabun. Kitabun. Oke. Perhatikan ya. Ada haza, ada kitabun. Artinya apa sih? Ada kitabun. Ini buku. kitab, Ini kitab, ini buku. buku. Oke. Kalimatnya udah sempurna belum? Belum, Sudah. sudah. Sudah sempurna belum kalimatnya? Sudah. Sudah sempurna. Apa patokannya sudah sempurna atau belum? Ada kata tunjuk. Tidak ada kata tunjuknya pas. Kata tunjuknya pas. Atau pernah Anda sampaikan gitu, Iya. patokan sempurnanya kalimat itu kalau kata tunjuknya pas gitu. Belum sempurna, Ustaz, karena belum Apa jelas waktu itu pernah Anda sampaikan kok? Tolak ukur kalimat bahasa Arab itu sudah sempurna atau belum dari mana? Lebih dari satu kata. Enggak, Anda enggak sampaikan kayak gitu. Ayo, siapa yang bisa jawab? Tolak ukur kalimat itu dikatakan mufid, sempurna atau tidak, gimana? Bila lawan bicara kita paham dengan yang kita ucapkan. Pernah nggak Anda sampaikan kayak gitu? Pernah, Ustaz. Pernah ya? Nah, misalnya Anda katakan, teman-teman, ini adalah buku. Paham nggak? Paham kan? Siapapun yang bilang sama kita, idza takallama ma'ana ahadun, kalau seseorang mengatakan kepada kita, mengabarkan ini handphone, ini pulpen, ini buku, dan seterusnya, dan kita langsung ngeh dengan apa yang dia sampaikan itu menunjukkan bahwa kalimat dia mufid, sempurna. Nah, kalimat ini yang Anda tulis, hada kitabun, ini kalimat yang mufid, sempurna. Karena si pembaca atau yang mendengar, dia langsung ngerti dengan apa yang diucapkan oleh si orang yang berbicara. Nah, ternyata di dalam bahasa Arab itu ada namanya pada masing-masing kata ini. Ya, hada punya nama, kitab juga punya nama. Sama seperti kita kemarin belajar Kitabu Muhammadin. Ya kan? Bukunya Muhammad. Kitab namanya apa? Mudhaf. Muhammad sebagai mudhaf ilainya. Gitu kan ya. Nah, ini pelan-pelan Anda sampaikan. Contoh lagi, qalamu Abbasin. Qalam sebagai apa? Mudhaf. Abbas sebagai Mudhaf ilainya. Nah, hada kitabun ini juga punya nama. Hada ini dikenal sebagai mubtada. Catat ya, hada mubtada. Mubtada. Pakainya hamzah bukan ain. Seperti ini tulisan Arabnya. Mubtada atau Anda tulis pakai hada. Untuk hada, dia dikenal sebagai mubtada. Adapun kitab, ini sebagai khobar. Oke.
Hadza ini mubtadanya. Kitab ini khobarnya. Apa itu mubtada? Apa itu khobar? Mubtada itu adalah pengawal kalimat. Pengawal kalimat. Kemudian khobar adalah keterangannya. Kabarnya. Pelengkap si mubtada. Bisa kita katakan khobar, dia adalah keterangan untuk melengkapi makna dari si mubtada. Contoh lain misalnya. Muhammadun mudarrisun. Artinya apa tuh Muhammadun mudarrisun? Muhammad seorang guru. Muhammad seorang guru. Berarti Muhammad sebagai apanya nih? Mubtada atau khobar? Mubtada. Nah, Muhammad mubtadanya. Dan khobarnya apa tadi? Mudarris. Gitu. Ya, contoh lainnya misalnya. Fatimatu muhandisatun. Yang mana mubtada, yang mana khobarnya? Fatimah mubtada. Mubtada, Khobar. Al-masjidu maftuhun. Mana mubtada, mana khobarnya? Masjidunya mubtada, maftuhnya khobar. Oke, barakallahu fikum. Nah, kalau kita sudah kenal mana mubtada, mana khobar, siapa yang mubtada, siapa yang khobar, sebagaimana mudhof ilaih punya syarat, mubtada sama khobar juga punya syarat. Ya. Mubtada sama khobar juga punya syarat nih. Apa syaratnya? Oke. Mubtada sama khobar harus sama jenisnya. Mubtada sama khobar harus sama jenisnya. Jenis itu berarti mudzakkar atau muannasnya, maksudnya gitu. Kalau mubtadanya mudzakkar, ya khobarnya mudzakkar. Kalau mubtadanya muannas, ya khobarnya juga muannas. Makanya nggak bisa dibilang hadza aminatu, nggak boleh. Karena hadza itu untuk mudzakkar. Kita gunakan berarti untuk menunjuk yang mudzakkar juga. Hadza aliyun, hadza khalidun, kayak gitu. Bisa dipahami? Oke. Kemudian syarat yang kedua. Khobar datang dalam bentuk tanwin. Khobar datang dalam bentuk tanwin. Nah, ini penting nih untuk diketahui. Khobar datang dalam bentuk tanwin. Makanya kita bilangnya hadza kita bun pakai tanwin. Tidak hadza al-kitabu. Tidak gitu. Muhammadun mudarrisun, ada bunnya, ada tanwinnya. Tidak Muhammadun al mudarrisu. Gitu ya. Oke. Itu untuk khobar. Adapun untuk mubtada syaratnya apa? Di antara syarat untuk mubtada pakai alif lam. Syarat untuk mubtada pakai alif lam. Kalau dia bukan isim isyarah. Hadza ini isim isyarah, berarti nggak usah dipakaikan alif lam. Kalau dia juga bukan isim dhamir, seperti huwa dan hiya, maka dia juga nggak perlu pakai alif lam. Nah, yang lain seperti tadi al-babu maftuhun. Nah, itu mubtada kan? Pakai alif lam dia. Al-qalamu maksurun. Maka teman-teman untuk memahami mubtada sama khobar, tengok-tengok bab 3 itu. Dilihat bab 3, semua yang dikenalkan di bab 3 itu susunannya mubtada khobar. Ya, semua yang dikenalkan di bab 3 itu susunannya mubtada khobar. Bahkan dari awal bab 1 itu juga sudah mubtada
khobar. Tapi kita tengok coba bab 3 ini. Ini ya. Ambil ditengok-tengok lagi sama teman-teman semua. Seperti ini misalnya al-qalamu maksurun. Al-qalamu sebagai mubtada'nya. Maksurun khobarnya. Al-qalam mubtada pakai alif lam. Maksurun sebagai khobar pakai tanwin. Ya. Ya, mafhum hadza bisa dipahami? Insyaallah. Insyaallah. Baik, ada pertanyaan? Ustadz Ahwan mau bertanya, Umu Yafi. Ya, Umiyati. Itu tadi Ana belum mencatat apa yang setiap yang faedahnya itu, setiap hal yang berharga itu perlu banyak. Ustadz. Baik, kullu syai'in nafis kathiru ta'ab fi tafsilihi. Setiap hal yang berharga itu pastilah kita memerlukan usaha atau mesti akan banyak kelelahan yang kita hadapi dalam proses meraihnya. Kayak gitu ya, Bu? Ya, syukran Ustaz. Al-afu. Yang lain? Nah ya Ustaz, Nurge mau bertanya. Tadi yang kedua yang khobar dalam bentuk tanwin itu pengertian dari ciri kalimat sempurna ya Ustaz? Atau gimana Ustaz? Ya, jadi Ibu mau tanya tentang kalimat sempurna atau mau nanya tentang makna khobar? Ini yang tadi yang nomor 2 yang khobar dalam bentuk tanwin. Ya, Itu apa khobar yang datang dalam bentuk tanwin. Itu itu syaratnya khobar. Khobar harus datang dalam bentuk tanwin. Tanwin. Terus yang pertama tadi harus sama jenisnya ya Ustaz? Harus sama jenisnya. Bila mubtadanya mudzakar, khobarnya mudzakar. Bila mubtadanya muannas, khobarnya muannas. Ya, nama Ustaz, syukran. Al-afu. Oke, lagi-lagi seperti biasa Ana sampaikan itu kaidah dasarnya ya tentang mubtada khobar. Dan setiap kaidah ada pengecualiannya. Nah, sebelum masuk pada pengecualian-pengecualian itu ya harus tahu yang dasar-dasarnya dulu. Tapi nanti tentu ada pengecualiannya. Kadang nggak sesuai juga. Tapi ini harus dipahami dulu yang seperti ini. Oke, yang lain? Ustaz Afwan, Iya, Balkis. mubtada khobar sama ini mudhof ilaih sama ya? Beda. Ya, pertanyaan bagus nih. Mubtada khobar sama mudhof ilaih itu sama atau beda? Jawabannya beda. Bedanya di mana bedanya? Mudhof ilaih itu mengharuskan kasroh pada mudhof ilaihnya. Kalau mubtada khobar justru nggak boleh kasroh. Ya, mubtada khobar justru nggak boleh kasroh. Baik, kemudian mudhof ilaih, mudhofnya nggak boleh pakai alif lam. Adapun mubtada khobar, mubtadanya pakai alif lam. Bisa dipahami? Baik. Balkis paham, Balkis? Insyaallah Ustaz. Oke, yang lain? Ya Allah, paham Ustaz. Yang lain ada pertanyaan? Tidak. Oke, baik. Kalau tidak, maka kita cukupkan sampai di sini dulu, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih atas kehadirannya semua. Ya, Balkis, kemudian Pak Eka, Pak Imam, Bu Nurge, Bu Fitri, Ibrahim, Pak Misbah, Nisa, Amira, Pak Anggana, Bu Aprilia, kemudian Bu Dewi, Bu Feti, Bu Halimah Saadiyah, Bu Khairiyah, Suhail, Bu Nina, Bu Nunung, Aufa, Bu Yafi, Bu Trujah, kemudian Bu Ainun, ya. Ada lagi yang belum disebutin? Oke, semuanya insya Allah sudah disebut ya. Terima kasih atas kehadirannya semua. Jazakumullah khairan. Tetap terus semangat mempelajari bahasa Arabnya. Sedikit demi sedikit kita pelajari kaidah mulai terbuka pemahaman kita tentang bahasa Arab. Adapun besok di pertemuan hari esok, insya Allah itu lebih menarik lagi. Bab ke-8. Itu bab penentu juga tuh. Jadi usahakan hadir karena akan banyak faedah yang didapat di bab tersebut. Jazakumullah khairan. Aktafi bihadzal qadar subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.